Wah, apalagi nih warung nih. Nih. Apaan tuh? Woi, bawa apa? Jakat ini, buat jakat gua nih. Jaket apaan itu? Ya, jakat. Kata Coba Pak gua Ustadz lihat. kita mau lebaran tuh harus berjakat katanya. No. Harus Itu berjakat, no. Ih, masa jaketnya kayak gini? Ini no, baju tuh. Ini mah barang-barang bekas lu semua ya? Nah iya kan katanya berjakat. Aneh Pak banget Ustadz masa mau jaketnya lebaran kayak itu gini. harus berjakat. Aneh Kita banget tuh lu, ini mah seorang bukan muslim tuh jakat harus namanya. berjakat. Ini mah bukan jaket namanya, ini mah lu bersih-bersih rumah aja. Berjakat, kata Pak Ustadz berjakat. Kita harus memberi jakat. Ya iya jaket sih jaket, tapi masa kayak gini? Sepatu bolong, sepatu Enak rombeng. aja ini sepatu bagus tuh. Mereknya aja apa tuh? Apa? Brand Ih, tuh. terus kaos kaki bolong, baju ini apa lagi nih? Sebenarnya masih bagus no. Ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang Pak ada Ustadz. yang ngairin bulan-bulan puasa masih gelut aja nih. Ini Pak Biasa Ustadz Pak masa? Ustadz ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Bulan puasa itu bulan kedamaian. Masa Iya. itu Pak Ustadz dia Apa? mau jaket barang-barangnya kayak gitu? Aneh banget itu Ya mah. karena kata Pak Ustadz juga kita sebelum lebaran itu harus berjakat tuh untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Ya Pak Ustadz ya. Iya, memang harus berjakat. Tapi itu Pak Ustadz barang-barang masa jaketnya kayak gitu tuh dia mau bersih-bersih rumah tuh Pak Ustadz. Masih Oh. bagus. Kalau berzakat itu hendaknya yang kita miliki itu yang terbaik. Tuh. Apa yang kita sedekahkan yang terbaik ya. Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian itu memberikan, menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan sesuatu hal yang paling kamu cintai. Jadi kalau barang yang udah kita sukai dikasih orang kurang bagus. Walaupun memang ada juga kita punya barang, misalkan nih HP bekas ataupun rongsokan, ya bagi orang yang butuh mah layak. Ya kayak tukang rongsokan. Kita punya sekarung tuh botol-botol bekas kasihin, berharga buat mereka. Berarti kalau ini nggak bisa Pak Ustadz. Nggak boleh. Bisa. Sepatu gini, Sepatu baju gini. bekas Tapi ini. kalau dikasihkan kepada yang membutuhkan masih bisa. Oh, kasih paham Pak Ustadz. Masa kayak gitu liatin? Ih, mana-manain meja gua aja, Bang sana. Ini. Jadi gimana tuh Pak Ustadz? Kalau berjakat itu seperti apa Pak Ustadz? Jadi kalau namanya zakat, zakat itu ya harta yang dikeluarkan, ya harta tentu yang dikeluarkan yang sudah mencapai nisabnya dan diberikan kepada orang tertentu. Ya, harta tertentu diberikan kepada orang tertentu juga orang pilihan. Nah, memang di dalam zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah dikeluarkannya di bulan suci Ramadan. Kalau zakat mal dikeluarkannya itu di bulan Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Kapanpun kalau zakat mal, zakat harta namanya. Berarti itu termasuk zakat mal kali Pak Ustadz ya? Mal. Mal apa mall Pak Ustadz? Mall kali mall. Mal kali. Emang kalau zakat itu apa aja sih Bu yang bolehnya Pak Ustadz? Iya. Kan ada dua, zakat fitrah sama zakat mal itu apa aja yang boleh Iya. zakat? Intinya sesuatu hal harta ya, yang kita miliki dikeluarkan tepat pada waktunya dan diberikan tepat kepada orang yang penerimanya. Ya, dulu nih putranya Nabi Adam, ya, Habil dan Qabil itu diperintahkan untuk mempersembahkan sesuatu hal yang dia miliki. Ya, nah dua putra Nabi Adam itu Habil dan Qabil. Habil memberikan dombanya yang terbaik, sedangkan Qabil ini memberikan, kan kalau Habil peternak, Qabil ini petani. Habil memberikan
ternaknya yang terbaik, dombanya. Sedangkan Kabil ini memberikan buah-buahan yang ada busuk-busuknya, sehingga yang diterima oleh Allah kurbannya ya atau sedekahnya Habil. Nah itu, jadi yang terbaik tuh Allah yang menerima. Nah zakat itu maka kita mengeluarkan dari yang punya tim yang miliki oleh kita yang terbaik. Memang yang pertama zakat fitrah itu zakat yang ada di bulan suci Ramadan, khusus buat orang Islam seluruhnya. Seluruh orang Tidak Islam. tidak terkecuali yang mampu sama yang enggak juga. Iya. Yang mampu, yang terus karena zakat fitrah ini zakat jiwa. Zakat pribadi, jiwa ini kita ini difitrahi ya. Difitrahi. Zakat jiwa, zakat fitrah. Nah, siapapun yang hidup di bulan Ramadan ya, walaupun hidupnya sebentar, sehari 2 hari, tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun nih Pak Ustadz, kita kan udah puasa sebulan nih, tetap wajib bayar zakat. Iya, justru zakat fitrah itu untuk menyempurnakan puasa. Ya, jadi kalau orang puasa Ramadan lalu tidak zakat fitrah, tidak sempurna puasanya. Masih menggantung tuh pahalanya tuh, belum nyampe. Oh gitu. Belum nyampe. Sempurnakan Kang Adang. Ya, Sebelum lebaran ini puasa. iya, maksimal itu zakat fitrah dikeluarkan sebelum khatib naik mimbar khutbah Idul Fitri. Siapa aja sih sebenarnya Pak Ustadz yang wajib zakat itu? Yang wajib zakat fitrah itu kaum muslimin, orang Islam ya, yang hidup di dalam bulan Ramadan, tidak terkecuali apakah dia bayi atau dia sudah tua rentak manula. Wajib berzakat. Yang masih hidup di bulan Ramadan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu sama semua Pak Ustadz besarannya. Sama besarannya. Apa ada beda-beda tiap Iya. orang Pak Ustadz? Betul. Kan zakat fitrah itu kewajiban kalau misalkan anak ya, bayi, anak-anak, siapa yang melakukan zakat fitrahnya? Orang tuanya yang punya, yang memilikinya. Siapa yang bertanggung jawab? Dia yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Kang Adang punya anak berapa? Anak 2. 2 tuh. Kang Adang punya istri 2. 1. Laju bae 2. Jadi Kang Adang sendiri, istri sendiri, anak 2, jadi 4 paket zakat fitrah dikeluarkan. Wajib dikeluarkan. Tidak bisa diwakili 1 orang. Nggak bisa 1 orang itu, nggak bisa. Harus semuanya. Tuh. Pak Ustadz, kalau boleh tahu nih makna dan tujuan bayar zakat itu apa tuh Pak Ustadz? Ya, zakat itu artinya al-barokah, berkah, an-numu, berkembang, ya, az-ziyadah, bertambah, itu secara bahasa. Ya. Sedangkan zakat itu sesuatu harta yang dikeluarkan, ya, dan diberikan kepada orang tertentu, yaitu mustahik. Menerima zakat. Menerima zakat. Nah, zakat fitrah ini tujuannya apa? Untuk mensucikan jiwa, ya. Tuhrotan lis-shaimin, ya. Jadi untuk mensucikan jiwanya orang yang berpuasa. Karena gini, yang namanya jiwa itu kita ada kadang-kadang ada rasa tamak, ya. Ada rakus, ada kikir, Ada di Padang tuh, nasi Padang tuh. ada Kikil. Kikil itu mah Pak Ustadz. Kikil. kikir. Kikil. Nah, itu kan penyakit-penyakit jiwa yang berkaitan dengan harta, ya, serba ada kurang aja rasanya. Nah, itu penyakit itu, maka diobati dengan zakat, ya. Karena zakat itu kan menyuburkan jiwa, menjadi jiwa dermawan. Karena hidup kita itu tidak sendiri, kita hidup bersama orang lain. Nah, maka zakat itu ya adalah zakat harta atau zakat ibadah dimensi sosial. Ya. Kalau sholat
dimensinya vertikal hanya ke Allah gitu kan. Hablum minallah. Alhamdulillah, alhamdulillahnya Nanas. kepada Zakat itu. zakat, infak, sedekah itu semua. Udah mulai pinter gua nih. Udah mulai pintar Pak Ustadz, udah sering ada banyak Ustadz di sini Pak Ustadz nih. Jadi warung saya juga berkah. Nah, Berkah. ngomong-ngomong Pak Ustadz mau minum apa nih? Kopi pahit saja saya mah. Mohon maaf Pak Ustadz, adanya itu Gimana? kopi yang warna putih. Oh, warna Ada kopi pahit, ada. Ada kopi Ada Pak pahit. Ustadz. boleh kopi hitam. Mana si itu tuh biasanya ada tuh. Adanya Itu aja. adanya kopi botolan dan warna putih Pak Ustadz. Oh iya, berarti bening. Iya, Yang dan ini bening-bening. ada kuenya Pak Cukup, Ustadz nih, cukup, tenang. Ini cukup. mah kuenya gratis tuh Pak Nah, Ustadz. ini nih. Dari tadi kayak biasanya ada kolak-kolak gitu. Kolak. Dari awal gua mintain kolak, nggak dikasih-kasih, Ustadz. Nih, ini nih buat lu nih, ini aja nih. Ya Allah, mana bekasan Ini. lagi lihat. Kasih poptron. Kang Adang kemarin tuntas puasanya sudah lengkap Ya, ya. namanya juga Pak perempuan Pak Ustadz, adalah bolong-bolong Ada mah. bolongnya. Iya, Nanti Pak kalau Ustadz. bolongnya ada bayar itu nanti Iya. setelah Nah, puasa. kalau waktunya sendiri Pak Ustadz, Mm. bayar zakat itu Iya. yang bagus itu, yang paling bagus. Kalau bayar zakat fitrah, memang ada ulama mengatakan afdolnya menjelang Idul Fitri. Karena Menjelang Idul Fitri itu ya menjelang malam takbiran apa bisa pagi hari? menjelang malam takbiran, bisa juga menjelang apa? Ya minimal mungkin mendekati lebaran itu karena memang tujuannya itu zakat fitrah itu tadi itu tuhrotan li soimin waktu matan lil masakin untuk mensucikan jiwa orang puasa dan untuk bahan makanan di hari raya. Oh, Gitu. Berarti sebelum ya harusnya ya. Betul. Gitu ya. Sebelum Berarti kalau misalnya nih ada bayi lahir misalnya pas Iya. hari raya jam 6 pagi itu. Ya. Itu harus segera dizakat. Zakatkan segera. Ya, jadi semua wajib zakat. Ya kalau memang itu kita repot di awal Ramadan sudah bisa mulai zakat. Enggak, ini kalau misalnya tadi itu kan ada yang melahirkan. Iya. Pas jam 6 pagi gitu kan itu kan sebelum mimbar Iya. sama itu Iya. khotib. Masih bisa. Masih bisa itu. Masih Itu bisa. harus segera itu. Segera. Wajib itu. Wajib. Walaupun belum ada namanya Pak Ustaz. Belum, nggak apa-apa. Iya. Fulan aja gitu, Fulan, si Fulan. Iya. Si Fulan. Nah, Pak Ustadz, kan tetangga saya baru lahiran gitu kan. Iya. Punya bayi tuh. Itu Iya. kan bayi kan nggak puasa Pak Ustadz. Emang Iya. boleh bayar zakat juga gitu, perlu? Itu tanggung jawab orang tuanya karena zakat fitrah namanya. Zakat jiwa. Jadi siapapun jiwa yang hidup di bulan Ramadan wajib zakat fitrah. Jiwa orang Islam wajib zakat fitrah. Ya. Nah, zakat fitrah itu tadi tuh kalau pendapat Imam Syafi'i mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu sudah dibolehkan gitu ya. Tidak harus menunggu nantilah dinantikan khawatir repot pulang mudik segala macam lupa zakat fitrahnya. Kebablas ya. Iya, begitu. Jadi Kalau boleh. kalau yang orang-orang yang tidak mampu kan misalnya orang-orang yang di jalanan kayak gitu Pak Ustaz buat makan aja di susah Ya. gitu. Gimana itu? Memang nama zakat fitrah itu ya diwajibkan kepada orang yang punya kelebihan makanan pada bulan menjelang Idul Fitri. Nah, terus bagaimana kita misalkan orang nggak Banyak mampu, tuh, ya. tapi dia ingin zakat fitrah tetap karena ingin menyempurnakanlah ibadahnya momen bulan Ramadan. Nah, tapi zakatnya dia itu dari zakat juga. Ada yang sedekah, ya, ada yang zakat ke dia itu dikasih zakat dari Badan Amil Zakat Nasional dari Badnas, misalkan punya dapat satu paket, ya, dia ada tuh makanan ataupun beras, ya, dia berzakat dari hasil zakat orang juga gitu menerima zakat. apa itu? Boleh, boleh. Jadi Ya, misalnya misal- saya ngasih nih zakat nah, ke si A, terus si A itu ngasihin Zakatin zakat lagi. saya itu ke yang lain. Yang lain boleh. Ya, Tapi selama atas nama itu, atas nama dia. atas nama dirinya gitu. Selama memang masih ada artinya kelebihan lah ya. Kan bisa jadi ada yang zakat dia tuh dapat dari misalkan dari Baznas Iya. apa namanya 10 kilo misalkan kan atau dari tetangganya ada misalkan ini ada
Nah, kalau bisa dia zakat dari yang Nggak dia apa-apa ya. dapatkan, gitu nggak apa-apa, boleh. Kalau keutamaan zakat Pak Ustadz, zakat fitrah itu beda nggak sih sama zakat sedekah biasa gitu sehari-hari? Nah, jadi kalau zakat fitrah itu sifatnya wajib, kalau sedekah sifatnya sunnah. Tuh, sunnah. Nah, kalau zakat fitrah mah ada takarannya, zakat mah ada takarannya, hitung-hitungannya. Kalau sedekah nggak ada hitungannya. Mau berapa kek, ya mau kecil, mau sedang, mau besar, lebih besar lagi, silahkan sesuai kemampuan. Nah, kalau zakat ada aturannya, ada hitungannya. Nah, makanya zakat fitrah khususnya itu berapa besarannya? Udah tahu belum? Berapa Pak Ustadz? 3,5 liter. Iya, Beras Pak Ustadz. Iya. Iya, masa air. Beras. Kalau mau diberaskan itu 2,5 kilogram beras 2,5 atau 3,5 liter. Nah, begitu. Kalau mau diuangkan berapa? Nah, itu uang kalau diuangkan itu Pak Ustadz. Nah, 20.000 diuangkan Pak juga Ustadz. boleh. Beda. Harga beras juga kan beda-beda Iya. Pak Ustadz. Ada yang Iya. 12.000, ada yang 15, ada yang 18 gitu. Ya Gimana itu memang ngambilnya? beda-beda harga ya, kayak di kita di Serang beda ada harga di Jakarta, Tangerang ya, beda harganya. Ya. Berarti emang ikutin yang dari kita aja Pak Ustadz? Ya kita Apa, gimana ngikutin ngambilnya? gini, hal yang kayak seperti ini, berapa ukurannya, berapa harganya, kita ikut dengan keputusan Baznas. Bahasa setempat apa? Baznas Bahasa setempat, ya Baznas setempat. Indonesia? Saya Kota Serang ya. Iya, itu Basnas Baznas. Kota Serang. Kita Ustadz. Baznas Provinsi Banten. Ya. Karena Tahun kota ini- kabupaten ikut provinsi. Ya, besarannya berapa? Ini saya dapat edaran dari Baznas Provinsi Banten, surat keputusan Baznas Badan Ahli Zakat Nasional Provinsi Banten ya, nomor 9 tahun 2005. Berapa besarannya? Berapa Nah, Pak Ustadz? di sini diputuskan bahwa besaran ditetapkan besaran zakat ya itu sebesar setara 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Nah, diuangkan sama dengan 47.000 rupiah. Oh, 47.000. Kalau digenapin jadi 50.000 bisa Pak Ustadz? Nah, ini jadi 47.000 rupiah itu Hah? untuk wilayah Tangerang Oh, berarti dan kampung saya. 40.000 rupiah per jiwa untuk wilayah Serang, Cilegon, Pandeglang dan Lebak. Oh, kalau digenapin Pak Ustadz jadi 50.000 bisa? Boleh Oh, boleh. digenapin juga. 50.000. Iya, iya. Tapi tetap yang hitungnya mah 40.000. Iya, iya. Kalau untuk 50.000 wilayah aja. Sisanya berarti ikutnya sedekah. sedekah saja. Iya. Pak Ustadz, kalau sengaja lupa nih, deket Sengaja lupa kok sengaja. Gimana sih? Ini memang dia memang cuma gitu Bos tuh. Emang udah niatan. Saya mau pura-pura lupa aja nggak bayar zakat gitu. Namanya manusia kadang ada lupanya. Iya. Kalau namanya sengaja juga. lupa gimana? Kan lupa kalau disengaja. Hasilnya lupa Pak Ustadz, kalau Iya. lupa sampai lebaran, terus lebaran hari kedua udah selesai. Itu Nah, gimana, dosa nggak Pak Ustadz? Kalau dia Zakatnya? itu ada hadisnya, kalau dia menunaikan zakat setelah khotib naik mimbar, itu dianggapnya sedekah. Bukan dianggap zakat lagi. Dosa nggak Pak Ustadz nggak bayar zakat? Dosa, berdosa. Ya, karena udah wajib kan hukumnya. Iya, wajib. Kalau wajib meninggalkan yang wajib berarti tidak taat, berarti berdosa. Dosa. Dosa. Dosanya setara sama apa Pak Ustadz? Dosanya setara sama apa kalau nggak bayar zakat? Setara mobil Avanza loh. Sebut merek mobil aja lu. Iya. Berat dosanya, yang namanya dosa jangan dianggap renteng. Karena dosanya sama Allah ya. Gitu. Kalau dimulainya dari kapan tuh Pak Ustadz? Awal mulanya. Awal mula kayak cerita. Masih dimulai nih. Mulai Jadi, mulai zakat fitrah itu apa misalnya 10 hari sebelum Idul Oh, Fitri Iya. apa? ya. Kalau abdolnya menjelang hari Idul Fitri. Adha. Gitu. Ya. Lebaran Idul Adha mah nggak Abdolnya zakat itu. kali ya.
tapi boleh sejak di tanggal 1 Ramadan. Oh, boleh puasa dari 1 Ramadan juga. Boleh. Oh. Boleh. Berarti sekarang kita udah boleh nih. Boleh, sudah Boleh boleh. nih sekarang nih. Apalagi sekarang udah bentar. Makanya persiapkan dari sekarang, ya. Ya. Apa yang perlu disiapkan Pak Ustadz? Persiapkan kumpul uangnya, kumpul Iya. berasnya. Kalau 4 orang berarti 4 nyawa, 40 kali 4 60.000. Nah, itu. Ini Pak Ustadz satu lagi nih. Iya. Kalau kita Minum dulu, minum. Batuk Pak Haji. Iya. kalau zakat itu apakah boleh sendiri apa boleh diwakilkan Pak Ustadz? Maksudnya ini kadang-kadang sebagai orang tua misalnya anaknya masih kecil Iya. gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Boleh diwakilkan. Hmm. Ya misalkan Kang Adang Hmm. datang ke kantor Bajnas Kota Serang atau Provinsi Banten menyerahkan zakat untuk 4 jiwa. Niatnya saya niat mengeluarkan zakat 4 jiwa atas nama anak saya, sebutkan istri saya dan saya, ataupun cukup saya menunaikan zakat untuk 4 jiwa. Ya, karena Allah Ta'ala niat. Udah satu. Nawaitu an ukhrij zakatal fitri an nafsi, untuk jiwa saya, untuk zaujati istri saya, wa auladi dan anak-anak saya lillahi ta'ala. Gitu. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa baik. Oh, Pak dipermudah. Ustadz, kalau zaman dulu gimana zakatnya Pak Ustadz? Zakat zaman dulu sama saja, sama aturan fikihnya sama. Ya cuman yang membedakan kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang menjadi makanan pokok di suatu daerah. Kalau di Papua misalnya sagu ya makan sagu Berarti ya. Ya pas kalau zaman- di sananya makan pokoknya jagung ya jagung, Sagu, makan sagu. sagu, makan gandum, Oh. gitu. Berarti pas zaman Rasulullah gandum. Gandum atau kurma. Oh. Banyak kan gandum makanannya kan roti ya. Iya, Ya, roti, jadi gandum yang diberikan. Kalau makanannya sagu ya, Ya, Sagu. sagu. Kayak orang Papua makannya sagu Pak Ustadz. iya, berarti sagu. Gitu. Oke Pak Ustadz, hikmahnya apa Pak Ustadz? Hikmah dari membayar zakat. Hikmah dari zakat itu pertama mensucikan jiwa, ya. Tadi tuh dari penyakit-penyakit jiwa. penyakit jiwa. Apa tuh tadi? Penyakit jiwa yang terkait dengan harta iri termasuk. Itu orangnya kaya ya, atau ini tetangga saya nambah saja nih kayaannya iri. Nah, Iri. penyakit jiwa. Padahal namanya harta mati titipan. Siapapun yang ikhtiar pasti dapat. Yang namanya ya kekayaan, jabatan itu Allah memang membeda-bedakan. Ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang, membeda-bedakan. Ada 2 hal yang Allah berikan sama kepada setiap orang. Apa tuh Pak Ustadz? Kesenangan atau kebahagiaan dan kesengsaraan. Ya, gitu. Orang miskin bisa bahagia dengan miskin. Sengsara juga ada, bisa karena si miskin karena miskinnya. Orang kaya bisa bahagia dengan kekayaannya, bisa sengsara dengan karena kekayaannya, bisa saja. Gitu. Pak Ustadz, Ah. kalau misalnya nih, saya kan belum menikah gitu kan. Terus Ustadz. dia udah menikah. Kalau dia kan emang bakal 4 orang gitu kan yang bayar zakat. Iya. Terus saya ditanggung sama siapa Pak Ustadz? Saya kan Kalau udah misalnya- balik gitu, misalnya Iya, udah besar. udah balik gitu. Orang tua masih ada? Masih. Masih menanggung tidak nafkahnya? Masih. Masih orang tuanya. Oh. Kalau udah punya misalnya punya penghasilan sendiri, Nah, boleh zakat sendiri kalau Oh, sudah gitu. punya penghasilan. Gitu. kalau tidak ada misalnya balik atau apa, Eh? nggak ada ukurannya balik. Kalau gitu. zakat itu tidak ada syarat balik. Yang penting syaratnya karena di hartanya itu. Oh, berarti kalau udah punya penghasilan, misalnya udah punya Iya, gaji lah, iya. kan, gaji bulanan, Iya, berarti itu iya. dia udah bisa berzakat sendiri, Udah walaupun berzakat. dia belum Walaupun masih single, belum masih menikah single. gitu. Iya tetap. Contoh misalkan ada anak yatim, Iya. masih anak-anak nih, ya. Dia dapat punya warisan dari bapaknya sebatang emas.
Nah itu emas adalah salah satu benda yang wajib dizakatkan kalau sudah sampai nisabnya. Semuanya Pak Ustadz. Wih banyak amat kalau Enggak semuanya dong, ada kadarnya. Nisabnya itu kalau emas atau perdagangan, perniagaan ya, itu setara dengan 85 gram emas. Oh, 80. Kalau punya harta nih, simpanan atau dagangan ya, tijarah dagangan, itu setara nilainya 85 gram emas atau ada pendapat lain 90 kg emas, udah setahun dihitung. Wah, lebih dari itu maka wajib zakatnya dikeluarkan. Berapa sedikit? 2,5%. Oh, jadi dipotong emas ya Pak Ustadz? Bukan, bukan. nilainya dibayarkan. Bukan dipotong. Oke. Ya kalau harga emas yang misalkan dia punya 100 gram, Heeh. ya harga per gramnya 2,5% berarti 250.000. ya harga emas per gramnya berapa? 1 juta. 1 juta, jadi 100 juta. Maka keluarkan 2,5% dari 1 juta. Oh, berapa? Dari 100 juta. Hitung seberapa? 250.000. Nah, Masa sih? Iya. 2,5%. Oh, 2,5 gitu. iya. Kecuali 25% berarti 25 juta, 2,5 juta ya. Nah, betul. Sedikit ya? Ya, Iya sedikit. ya sedikit ya. Nah, yo Mang Edang, lu udah jabar jaket belum? Ya, nanti lagi itu. Nanti Kan masih ada waktu. Kan kata Pak Ustadz harus segerakan. Ya, masih ada waktu yang mustajab itu sebelum itu Idul Fitri itu. Ya iya sih, tapi kan biar lu Tapi nggak- memang ada juga sih kalau kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Oh, gitu ya. Kalau nggak ada umur. Tuh. Umur lagi aja. Saya kalah kalau udah ngomong umur, Ustaz. Pak Ustadz kalau misalnya orangnya udah meninggal dunia boleh didekatin nggak? Boleh kalau zakat fitrah kalau dia itu menghirup udara Ramadan di Iya. tahun ini Oh iya. wajib. Tapi kalau dia meninggal sebelum Ramadan ya tidak wajib. Udah Oh, meninggal. jadi misalnya meninggalnya pas Ramadan hari Hari- ke-20 misalnya. Iya wajib itu. Oh. Wah, berarti jiwa-jiwa yang menghirup udara Ramadan Nah, itu wajib. wajib. Oh. Kalau misalnya nih pas hari pertama sahur Iya. meninggal itu masih wajib. Pak Ustadz. Wajib. Oh. Karena sudah masuk Ramadan, maghrib itu Ramadan mau taraweh kan? Tuh, Iya. malam pertama. Kalau zakat sama utang Pak Ustaz sama-sama wajib tuh, mana yang didulukan Pak Ustaz? Misalnya kali ini Iya. Saya misalnya punya utang banyak Pak Ustadz soalnya. di misalnya, sini. nah, misalnya ini kan ada tanggungan misalnya tadi itu 4 orang misalnya kan, terus uangnya sama-sama gitu, utangnya juga sama, mana itu yang didulukan? Apa bayar utang dulu, apa zakat dulu? Iya. Bayar utang wajib, zakat wajib. Nah, ini ada prioritas ini, mana yang dahulukan. Utang itu kan ada utang yang ada jatuh tempo, ada yang utang berjangka gitu ya. Ya. Kalau utang berjangka kan setiap jangka itu dibayar utang. Nah, kita udah pas waktu temponya gimana ini? Karena wajib. Iya. Sesuai akad kan? Heeh. Ya bayar utang wajib, utang dulu. Gitu, bayar utang dulu. Gimana utang zakat? Gimana zakat ini? Nunggu ada lagi kalau memang ada. Kan itu tadi kelebihan ya, ada kelebihan. Kalau tidak ada ya sudah. Mau apa lagi? Dosa tadi. Ya. Nah, karena kondisi. Iya, misalnya kondisinya parah seperti itu Nah, misalnya. gitu. Kondisinya memang seperti itu, ya. Kalau misalnya udah si yang penagih utangnya udah enggak pokoknya harus bayar utang gitu. Iya. Didulukan yang itu. bayarkan. Berarti masih mending gua lah, gua mah nagih lu juga, cuma nagih-nagih doang. Kalau Kecuali gitu. memang si yang penagih utang itu memberikan kesempatan untuk diundur. Iya, bayar zakat dulu gitu ya. Gitu boleh. Udah bayar zakat fitrah dulu. Tapi kalau misalnya kalau ditagih kayak gitu berarti si penagih utangnya dapat dosa nggak Pak Ustadz? Kan menunda zakat. Enggak, itu haknya. Oh. Haknya dia. Apalagi udah jatuh tempo misalkan ya. Itu haknya. Segera. Gitu. Berarti nggak dosa yang nagih utang. Ya tetap dosa. Apa? Lu aja tuh mah keenakan lu nggak bayar utang kayak gitu.
Ustadz, kalau misalnya orang mampu terus nerima zakat itu Iya, gimana, batasannya yang Ustadz? menerima zakat itu seperti apa sih Ustaz? Tadi kan sudah saya sampaikan. Heeh. Zakat itu untuk 8 asnaf atau fakir miskin, amil, ibnu sabil, sabilillah, gorimin ya. Ada 8 asnaf pokoknya. Terutamanya kalau zakat fitrah itu memang untuk fakir miskin utamakan. Lalu dia misalkan orang mampu kok dapat zakat fitrah, mungkin dia panitia zakat Oh. atau ini amil sebutnya. Amil. Amil zakat. Kalau panitia zakat bukan, yang disebut dapat hak amil itu yang mengelola zakat seperti orang yang bekerja di Badan Zakat Nasional, Bajnas, ya itu berhak mendapatkan haknya. Ya. Yang di masjid-masjid juga boleh itu ya, yang Kalau dia mengurus- memang yang di masjid itu kan sebagai kebanyakan di masjid itu ada ya, yang masjid kan. masjidnya Kita- sebagai unit mengumpul zakat, Ah. gitu. Ya yang ditunjuk oleh Bajnas itu berhak Oh. mendapatkan. Boleh. Berarti kan ada tuh Iya. biasa saya kan ke masjid gitu Ustaz. Iya. Zakatnya ke masjid tuh. Iya. Itu tuh memang harus ada dari itunya, Iya. dari apa yang ada Biasanya ditunjuk apa ada- dia memang sendiri. Ya udah kita untuk Iya. kampung ini kita Iya. kumpulkan di sini Iya. dibagi-bagi. Biasanya ya memang sudah menjadi tradisi ya. Iya. Setiap Ramadan itu zakat masjid-masjid membuka penerimaan zakat fitrah khususnya ya. Bagaimana itu para pengolahnya? Itu kalau dia sebagai amil atau yang panitia di situ berhak, maka harus ditunjuk berapa orang gitu, jangan banyak-banyak. Sesuai dengan ini ya, tidak banyak-banyak kayak gitu. Tapi orang yang penitia zakat itu harus berzakat kan Ustadz? Bayar zakat juga, bukan berarti dia panitia zakat nggak bayar zakat, tetap bayar zakat. Ya. Kalau untuk pembagiannya Pak Ustadz itu gimana itu? Misalnya di kampung nih, misalnya dapatnya 100 liter misalnya beras nih misalnya. Iya. Terus ada yang fakir atau yang berhak menerima zakat itu cuma 5 orang. Itu apa dibagi rata di situ apa gimana Pak Ustadz? Dari 100 liter itu. Iya. Ya kan pertama zakat itu dikumpulkan dari masyarakat segitu. Iya. Ya. Setelah itu didata orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada miskin berapa, fakir berapa, ada amilnya di situ berapa, ada lagi fisabilillah. Fisabilillah itu kayak ustadz, kiai, santri, ya itu berhak juga. Ya fisabilillah. Ada ibnu sabil, orang merantau, orang yang dalam perjalanan, ya berhak juga. Terutama sih biasanya kan dalam Idul Fitri ataupun puasa itu yang banyak penduduk setempat yang fakir miskinnya. Iya. Gitu. Oh gitu. Gitu. Hitung dulu, gitu. Mana yang paling berhak. Kalau mau jadi itu badan amil zakat gimana caranya Pak Ustadz? Ya. Bisa barangkali dia kayaknya tuh dia pengen Kalau- ikutan tuh Pak Ustadz kayaknya. Yang menjadi amil zakat itu siapa? Pertama dia orang Islam. Yang Cewek kedua- bisa Pak Ustadz, cewek bisa. Bisa, cowok cewek bisa. Ya, orang Islam mendaftar di Bajnas, ya punya ilmu kapasitas, karena di dalam pengolahan zakat itu ada ilmu penghitungan uang, ada ilmu akuntansinya, ada ilmu pemberdayaannya, gitu ya. Jadi zakat untuk apa ini? Zakat ada yang konsumtif, ada yang produktif, ya. Pendataan bagaimana, pendataan mustahik, terus yang produktifnya bagaimana zakat ini bisa berkembang, tidak hanya dikonsumsi begitu saja oleh fakir miskin lalu habis, tapi bagaimana zakat itu, ya terutama zakat mal ya, zakat mal itu untuk agar si miskin setelah mendapatkan zakat menjadi bukan hanya miskin lagi, tapi meningkat kesejahteraannya. Setidaknya bukan walaupun tidak menjadi orang kaya, tapi sejahteranya meningkat. Kira jadi kaya langsung kaya Pak Ustadz. Iya. Kira langsung kaya. Enggak kaya. Kaya mah ya alhamdulillah kalau kan gini, dibantu sesuai dengan kebutuhannya, misalkan untuk biaya sekolah, beasiswa, untuk misalkan dia jual dagang pakai modal, dana zakatnya itu pakai modal. Boleh. Tuh, nanti dari usaha dia dagangnya
misalkan meningkatlah kesejahteraannya gitu. Nah, harapannya setelah jadi mustahik menjadi muzaki. Tadinya orang yang menerima zakat jadi memberi zakat gitu, zakat mal ya. Jadi walaupun misalnya 5 atau sekitar 5 itu misalnya 10 lah, terus 10 ada yang wajib dikasih zakat 10 orang gitu. Iya. Biasa satu tadi dari 100 liter itu berarti berapa 10 aja itu ya. 10 aja. 10. Nggak bisa karena ini kebanyakan dibagi sewarga aja. Bisa saja misal. Se, Nggak boleh. itu. Nggak boleh orang mampu dapat dikasih zakat fitrah itu nggak boleh. Dari masjid itu ya. Iya nggak boleh. Misalkan orang gajian orang punya gaji, punya kios. Nih karena kebanyakan Pak Ustadz nih. Kan kalau di kota apalagi di komplek-komplek itu kan komplek maksudnya kan di komplek kan udah pada mampu tuh. Nah, itu bisa mengumpulkan zakat. Cuma ada beberapa doang yang itunya. Nah, kadang dibagiin semuanya Enggak, biasanya itu kalau di masyarakat sih sudah penuh, sudah artinya sudah tidak ada lagi yang berhak menerima zakat, bisa didistribusikan ke tempat lain. Gitu, ke daerah lain yang banyak fakir miskinnya. Kalau tiba-tiba kita diberi gitu gimana? Hah? Diberi sama panitianya nih karena berlebihan gitu. Ya, nggak bisa, ditolak saja. Oh, itu Pak Ustadz ya. Kalau kita merasa mampu, Iya. mungkin sebenarnya zakat itu kotoran. Kotoran harta kita itu kan membersihkan jiwa, membersihkan harta. Itu kan tadi hikmahnya tadi membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Ya, maka dalam Al-Qur'an itu dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta, sebagian harta dari mereka orang-orang kaya sebagai zakat atau sedekah zakat, sedekah wajib anti zakat. Tuh ya, gimana itu untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta-harta mereka dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Tuh. Jadi sebenarnya kotoran kayak kita nih. Ini kan beli kue nih. Iya. Ya kan? Kita beli kue sama plastiknya kan? Iya. Iya. Ya kan? Ini udah include kita Sama sampah. sama ininya gitu ya. Iya, sampah. Nah, ini halal kan? Halal, Bu, halal, Bu, halal. Ininya halal, kuenya. Plastiknya juga halal. Apakah kita makan semua dengan plastiknya? Enggak. Enggak kan? Jangkit penyakit, maka dibuanglah pot ininya yang tidak ininya dibuang, diambil kuenya lalu dimakan. Nah, ininya jadi sampah kan? Tuh, kotoran tuh udah lama. Gitu. Oh, berarti zakat itu sama dengan kotoran. Kotoran katanya. Jadi harta yang kita miliki ada hak orang lain. Wa fi amwalihim hakun lisailul ma'ruf. Dan dalam harta mereka orang kaya ada hak orang miskin yang minta dan yang tidak minta-minta. Kalau zakat baik lagi karena kita mendekati bulan bulan puasa. mendekati Mau lebaran ini kita, mau lebaran. Tata caranya selain berdoa itu ada nggak sih Pak Ustadz? Ya. Niat. Niat. Yang penting niat. Iya. Ya. Ya, niat. Niat berzakat, harta zakatnya ada, ya. Terus kita kalau memang melalui amil zakat tadi ada orangnya dan kita percayakan kepada amil untuk membagikannya. Intinya ada niatnya dan ada hartanya. Nah, doa itu sebenarnya wajibnya bagi amil mendoakan si muzaki, mendoakan yang berzakat. Ya. Ajrakallahu fima anfaqta wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tawran. Semoga Allah memberikan ya pahala kepada engkau apa yang telah engkau berikan dan semoga Allah memberkahi harta yang masih tersisa. Tuh, jadi harta yang dizakatkannya didapat pahala, harta yang masih tersisanya Allah berkahkan. Tuh, doanya begitu. Jadi makanya orang yang berzakat mah hartanya berkah terus. Ya, kenapa? Karena manaqasa malun bisadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan, enggak pernah berkurang. Bal yazdad, bertambah. Semakin berdermawan, semakin kaya, semakin ya bahagia. Lebih utama uang, tadi kan diuangkan. Lebih utama uang apa lebih utama beras, makanan pokok? Zakat fitrah.
Ada sebagian orang katanya lebih utama beras. Karena kebanyakan sekarang kan ya udah praktisnya aja gitu uang. Lebih utama uang atau beras, ya. Saya kira kebutuhan fakir miskin menjelang hari raya itu tidak hanya beras. Makanya ulama membolehkan antara beras dan uang. Itu intinya untuk membahagiakan mereka, karena Id itu hari kebahagiaan. Jangan sampai ketika kita bahagia, orang-orang kita mampu ini bahagia, makanan ada, pakaian ada, yang lain ada sebagian kita makanannya nggak ada, pakaiannya butut, belum nggak kembali kan kasihan, ya. Maka ya setidaknya makanya boleh itu pakai uang, ya. Artinya kalau hanya beras doang, kan harus ada beli gas Lauknya. untuk masaknya, Harus beli lauknya, dagingnya, sama aja, Pak Ustadz, ya. bumbunya, gitu kan. Jadi sama aja antara uang sama beras Iya, sama aja. ya, sekarang udah dibolehkan, ya, boleh. Jadi gak usah bingung-bingung, ya. Udah ada fatwa ulamanya terkait dengan beras disetarakan dengan diganti dengan uang yang setara dengan beras. Gitu. Ya. Ustadz, saya kan sibuk nih ya. Terus, Woi, iyalah gue mah jaga warung terus gitu. Terus nggak saya sempat datang ya, nggak sempat bawa datang. jakatnya Iya. ya. Terus saya deketnya lewat online aja tuh Pak Ustadz. Boleh nggak sih itu kan gitu? Nggak boleh nggak tidak bersentuhan, maksudnya kita ngasih zakat nih, Iya. ya udah. Kan banyak sekarang tuh kayak gitu tuh Pak Ya, Ustadz. Ada boleh lembaga-lembaga. zakat secara online. Ya ke Badan Amil Zakat, ya Badnas Provinsi Banten atau Badan Kota Serang kalau kita di Serang. Oh, udah nerima sekarang. Udah, Basnas tuh ya. iya. Pasar Banten udah nerima online ya. Menerima online. Ada situsnya nggak? Canggih, Pak? ada, Apa namanya? ada. Ya kita apa namanya? Kalau misalnya nih ada warga nih yang mau online gitu, Pak Ustadz. Bisa. Ya, Apa namanya? chat aja. Waduh. Ya. Jadi apa Gimana namanya tuh, online itu bisa sekarang sudah ada websitenya, ya ada Qris bisa, Ini ya, Ya. ini dicantumkan nanti ya, nih. iya ada gitu. Pak Ustadz sibuk loh dia tuh ya Pak Sibuk Ustadz kayak nih. nih. Banyak Ini- yang di itu loh. Iya, begitu. Jadi bisa secara online ya, bisa transfer ya, bisa gitu. Dan kalau niatnya gimana tuh kalau online? Jadi sebelum kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu. Lembaga Badan Amil Zakat Banten itu sudah menyiapkan perangkat, ya Qris ataupun online transfer ya. Itu ada notifikasi nanti. Kita saya niat berzakat ya karena Allah Taala. Lalu ada notifikasi kalau udah nyampe ke rekening udah masuk, ada itu otomatis ya ketika emang kita mencantumkan nomor HP kita ya di dalam formnya itu otomatis nanti ada balasan doa gitu. Sama praktis. Ya. Praktis tuh Dimudahkan ya. ada berarti boleh. Enggak, maksudnya kita aja sendiri, Ustaz. Nah, Iya. itu kan berarti kita niat saya bayar zakat lillahi ta'ala sutring gitu Iya. ya. Iya kan, Online. maksudnya iya kan. Sekarang zakat Kan harus sudah- harus berdoa kan Di maksudnya. genggaman kita, udah ada di genggaman kita. Ustadz, kalau misalnya nih kita punya saudara kita kurang mampu, terus Iya. kita zakatnya ke dia aja nih, nggak usah ke badan mil. Iya. Badan itu zakat mil itu amil zakat gitu. Itu bisa Pak Ya, Ustadz kayak gitu. bisa, tapi abdolnya kita namanya zakat itu ke amil, karena amil itu disebut dalam Quran. Tuh, terus gimana? Itu namanya zakat by request. Oh, by request. Boleh. Jadi ini kita zakat ke Badan Amil Zakat, Badnas, tapi kita nitip bahwa ini ada mustahik saudara saya, tolong diberikan. Boleh itu. Kalau ini zakat ya, zakat yang wajib ya. Iya, zakat Zakat yang wajib wajib. bukan sedikit ya. Ya. Iya. Kalau yang lebih ini ya mau sedekah kita. Oh, kalau sedekah langsung Ya sedekah ya. Kalau mau sedekah ke saudara, kalau mau zakat lebih baik ke lebih Iya. baiknya ke Ke badan. Soalnya ada tuh Pak Ustadz di kampung-kampung kan masih kayak Iya. gua mah itu aja lah ke orang yang itu aja tuh ke janda atau yang kurang mampu begitunya bayar zakatnya gitu. Iya, boleh, ada dibolehkan, tapi lebih afdolnya ke Badnas atau kayak ke dikelola oleh Amil. Ya. Sekarang itu kan apa namanya sudah ada undang-undang zakatnya. Ya. Karena zakat ini potensinya besar harus dikembangkan. Kalau
sendi-sendi seperti itu tidak kurang ada pengaruhnya kadang-kadang. Ya, kurang pengaruhnya. Bahkan akan melahirkan banyak kemiskinan. Karena sifatnya kadang kalau udah diberi ingin diberi saja. Tapi kalau dipercayakan kepada manusia zakat itu akan dikembangkan. Ini si miskin ini tahun depan dia sudah berubah. Gitu. Dikelola oleh para amil ini di Badnar. Tahun depan atau 3 tahun yang akan datang harus berubah, jangan miskin saja. Apa keperluannya? Biar mengangkat perekonomiannya, gitu. Ada nggak sih Pak Ustadz tempat-tempat tertentu gitu yang untuk bayar zakat? Kan tadi kan Pak Ustadz bilang lebih baik ke itu badan amil Amil. zakat Iya. gitu, terus ke masjid, terus kemana lagi tuh selain itu Pak Ustadz? Ya. Ke rekening. Utamanya ke amil ya berarti. Iya. Boleh kita memang Tempatnya. ke langsung tadi ke fakir orang, miskin per dan orang. janda Iya. atau misalkan ke kiai ya, ke Ke orang tua boleh? nggak boleh. Orang tua itu tanggung jawab anaknya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Misalnya Zakat anaknya udah kaya, saya zakatnya ke orang tuanya itu udah tanggung jawab. Zakat mah tuh sedikit, cuma 2,5%. Bisa dikasih lebih orang tua harusnya itu. orang tua ya. Iya. Nggak boleh tuh. Nah, kayak gitu. Apa? Nggak boleh ke orang tua. Iya. Orang tua. Bos Zat, ini tadi kan prioritasnya kan tadi ke amil ya. Iya. Tapi kalau ada tetangga kita, misalnya tetangga dekat itu, memang harus ke amil aja apa enggak? Iya. Ya, tadi itu abdolnya ya. Abdolnya. Tapi kalau ini misalnya di lapangan kita bagikan misalnya di kampung atau di mana kan Iya. ada tetangga kita yang benar-benar susah gitu kan gitu. Kadang ini Bos Tan, kadang kalau di kampung-kampung ini kadang ada dia berzakat tuh ke saudara-saudaranya aja. Jadi kan ada yang misalkan ada yang mampu karena dia bukan saudaranya, kadang dia dapat zakat sedikit gitu Bos Tan. Jadi ya kebanyakan yang itu ya gimana? Iya. Itu masih secara hukum sih masih dibolehkan ya. Masih dibolehkan memang kalau dia itu memang betul-betul miskin ya. Ya. Tapi kalau ingin kita sama-sama untuk menghidupkan perekonomian umat Islam, tadi itu kenapa zakat salah satu hikmah zakat itu agar harta itu tidak berputar di kalangan orang kaya. Nah, maka harta zakat itu disetorkan ke Badnas, lalu Badnas menggerakkan ekonomi fakir miskin tadi. Bisa dititipkan tadi itu Pak Ustadz ya. Oh si ini tetangga saya ini ada Nitip betul. gitu. Kalau misalnya saya Basnas. males gitu Pak Ustadz, Iya. malas keluar rumah, saya nitip aja lah ke Mang Adang gitu. Titipin buat zakat saya bisa itu Pak Ustadz? Bisa, nitip bisa. Tapi bukan keluarga. Iya. Nggak bawa tuh Pak Ustadz kayak gitu? Ya nitip zakat tapi untuk dari Misalnya nih, saya kan dia mau zakat nih. Pak Erin mau zakat jauh, mau nitip enggak biar sekalian gitu ke sono gitu boleh kayak gitu. membawakan zakat untuk Kang Adang Ke badan amil misalnya. boleh. Oh. Boleh. Alah tadi juga kita nitip lewat rekening kan nitip juga lewat transfer. Oh iya sih Gitu. benar-benar. Nah, Pak Ustadz nih. Iya. Sebelum lebaran kita. Iya. Mungkin ada disampaikan dari ini Pak Ustadz buat warga. Kita ini ya harus pandai bersyukur ya atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat walafiat ya, nikmat jiwa raga ini sehat, nikmat kita menikmati kehidupan, memiliki harta, memiliki mungkin kita amanah atau jabatan atau apapun, itu merupakan anugerah Allah yang disyukuri. Dengan bagaimana bersyukurnya kita meningkatkan ibadah kepada Allah, mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan alhamdulillah. Tidak hanya itu, kita memiliki harta yang kita miliki itu mesti kita keluarkan untuk yang berhak. Itu bukti dari bersyukur kita ya. Syukur kita, dan puasa dengan berzakat itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Penyempurna ya. Penyempurna. Udah besti. Nggak bisa dipisahkan itu. Iya. Ya. Maka ada zakat, ada puasa. Ya, maka kalau dia puasa harus zakat. Nah, Walaupun puasanya nggak itu bolong-bolong tetap ya Bos. tetap zakat. Nah, oleh karenanya mari kita tunaikan zakat infak dan sedekah, zakat fitrah maupun zakat mal ke lembaga yang resmi
yang sudah ada izin formalnya, legalitas dari pemerintah, yaitu Baznas. Ya. Baznas itu ada Baznas RI, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten Kota. Supaya apa? Kita setelah berzakat itu merasa lega, karena sudah ada badan yang ngurus. Ya, mereka lah yang ngurus-ngurus para mustahik fakir miskin. Ya. Kita pun bisa berpartisipasi ketika kita memang misalkan melihat ada tetangga sudah sebagainya kekurangan, boleh mengusulkan ke Baznas agar dibantu melalui dana zakat. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan zakat yang kita keluarkan di Ramadan ini, zakat fitrah khususnya, akan menyempurnakan ibadah puasa kita menjadi orang-orang yang bersih jiwanya, bersih hartanya, sehingga Allah berkahi hidup kita. Ya. Oke lah Pak Ustadz, saya juga mau zakat nanti habis ini. Iya dong. Ya. Terima Lu kasih Pak juga Ustadz nih, bayar zakat udah lu. mampir ke sini ya. Nanti saya mau bayar zakat nih. Mau jual sepatu dulu tapi biar dapat bayar zakat. Maksud zakatnya pakai sepatu butut kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz udah hadir di sini ya, udah mampir di warung sini. Sama-sama. Saya nih Semoga ada apa namanya, ini karena malam berapa ini, malam ke-27 ini, malam ke-27 ya, ada Lailatul Qadar nih, saya mau masjid nih ya. Iya, siap, ada mau Ustadz. nyari Lailatul Qadar. Oh iya, siap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Siap, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan Pak Ustadz. Katanya mau nyari Lailatul Qadar kayak apa tuh? Itu.